Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Jaki. Hari ini Kamis 11 Juli Bang Jaki akan meliput kegiatan rapat guru untuk pertama kali di tahun ajaran 2024-2025. Ini rapat gabungan antara Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta 1, Jagakarsa, Darul Rahman 2, Lewiliang, Darul Rahman 3, Depok. Nah, ini sudah datang rombongan dari guru-guru majelis guru dari Lewiliang, Darul Rahman 2. Apa dan bagaimana kegiatan rapat kali ini bersama pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman, Profesor G. Syukurun Makmun dan majelis guru, kita akan saksikan. Yang belum subscribe, segera subscribe untuk lebih tahu lagi kegiatan pondok. Jadi langsung bisa melihat di beranda. Dan yang mungkin ada like, komen, mungkin bagi-bagi usulan yang bermanfaat, silakan. Dan juga boleh di-share kepada saudara-saudara. Apa dan bagaimana nanti kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Seluruh kepala sekolah yang saya hormati, para guru seluruhnya, sebagai kebiasaan kita rapat gabungan ini setahun 2 kali, pembukaan dan penutupan akhir tahun, biasanya bulan Ramadan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah pada engkau peringatan. Sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Suatu organisasi itu akan tertib dan akan bagus kalau organisasi itu ada rapat bulanan. Itu menunjukkan organisasi itu berasi baik. Seperti NU misalnya, mesti harus ada rapat setiap bulan. Muhammadiyah mesti harus ada rapat setiap bulan rutin. Mengapa semacam itu sangat penting? Untuk menilai kegiatan organisasi itu dan untuk mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan satu bulan. Itu organisasi yang bagus, organisasi yang baik. Kalau organisasi itu tidak pernah mengadakan rapat, tidak pernah kumpul, itu menunjukkan organisasi yang tidak baik. Jadi kebaikan satu organisasi, apakah itu kayak NU, kayak Muhammadiyah, apalagi kalau PT, sudah pasti itu rapatnya tiap bulan kalau PT itu. Tentu kita mempunyai filosofnya. Filosofnya kita ini kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kata Sayyidina Ali, man kana yaumuhu mithla amsihi wa huwa khasirun. Barang siapa yang hari ini
sama dengan hari kemarinnya, itu orang yang merugi 24 jam. Kalau hari ini sama dengan kemarin. Pemangkana yaumuhu ya mithla amsihi bahwa qasilun. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi bahwa halikun. Kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, itulah namanya binasa. Ini filsafat kita. Tentu yang kita harapkan, mangkana yaumuhu khairan min amsihi wa huwa rabihun. Orang yang hari ini lebih bagus dari kemarinnya, itulah orang yang beruntung, tidak menyia-nyiakan waktu. Pondok ini bulan Maret tahun 25 itu persis 50 tahun. Kalau perlu diadakan peringatan setengah abad pondok pesantren berkembang. Jadi umurnya ya kalau dibanding dengan pesantren lain tentu kita masih umur seumur jagung. Dibanding dengan Sidogiri, Pasuruan sudah 200 tahun lebih berdirinya. Dibanding dengan Tebuireng misalnya, dengan pondok-pondok lainnya, ya kita termasuk yang muda. Tapi kalau dibanding dengan yang muda, kita sudah cukup berumur 50 tahun. Lalu ada perubahan apa selama 50 tahun ini? Ketika dilahirkan pondok ini tahun 75. Jadi tahun 2025 ini persis 50 tahun. Lalu kita harus mengukur tahun 75 sampai tahun 2025 ini 50 tahun. Yang pasti fisik jelas banyak mengalami perubahan kepada yang lebih bagus. Kalau saya ingat dahulu bagaimana di Senopati dibanding dengan kita sekarang sudah jauh perkembangannya di bidang fisik. Tentu kita tidak mengharapkan di bidang fisiknya. Kita lebih mengharapkan di bidang bukan bidang fisiknya, di bidang isinya. Bagaimana situasi pondok dulu 50 tahun, disiplinnya, ilmunya, dengan sekarang yang sudah berumur 50 tahun. Itu kita adakan evaluasi. Yang pasti fisik, alhamdulillah, fisik sudah jelas jauh. Kamarnya anak jauh, kamar mandinya anak sudah jauh lebih bagus. Tempat-tempat olahraganya dulu ketika di Senopati tidak punya tempat olahraga. Sekarang alhamdulillah olahraganya bagus, fisik kita bersyukur. Tetapi yang kita ingat itu bukan fisik saja, isinya. Bagaimana disiplinnya anak ketika tahun 75, tahun 80, tahun 85, lalu dibanding dengan disiplin sekarang. Yang kedua, ilmiahnya. Bagaimana ilmiah daripada anak-anak kita ini? Apa lebih bagus? Apa merosot? Ini
tentu kita mengevaluasi setelah 50 tahun kita berjalan ini. Sesuatu orang akan menoleh kepada sesuatu itu kalau sesuatu tadi mempunyai kelebihan. Kalau tidak punya kelebihan, orang tidak menoleh. Orang akan menoleh itu kepada yang punya kelebihan. Orang menoleh kepada burung merak, misalnya yang ada di samping saya ini. Karena burung merak mempunyai keistimewaan, baik warnanya maupun sayap maupun gayanya. Binatang yang paling sombong di dunia itu merak, tapi dia tidak sombong. Mekar. Kalau sudah mekar, sayapnya membentuk badan yang baru dengan buntutnya ke atas, orang menoleh. Burung merak ini. Orang menoleh kepada burung, misalnya burung biung, punya kelebihan dia, bisa menirukan omongan orang walaupun tidak paham apa yang dia omongin itu. Jadi kalau orang ngomong dia tidak ngerti apa yang dia omongin, itu namanya burung biung. Punya keistimewaan, menoleh orang kepada burung biung. Berapapun harganya dibeli, karena ada maziahnya, ada kelebihannya. Jadi kita ini harus punya kelebihan. Wa kulli shay'in maziyatun. Orang akan melihat kepada kelebihannya. Tidak ada kelebihan, tidak dilihat orang. Kemudian Rahman, waktu itu pendidikan yang paling maju di Jakarta ini dulu At-Toribiyah, Asy-Syafi'iyah. Ketika saya masuk Jakarta itu, kedua-duanya itu pendidikan yang paling hebat waktu itu. Pada zamannya Jerman belum ada. Kemudian kita mendirikan Darul Rahman. Waktu itu saya dengan Kiai Antum Ghazali, dengan Kiai Masuri Baitawi, dengan almarhum Kiai Abdul Qadir Rahman bergerak untuk membuat satu pesantren yang berdisiplin, satu pesantren yang punya kelebihan. Pertama, kelebihannya di bidang disiplin. Kedua, di bidang bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ditambah dengan hal-hal lain, tapi itu yang menonjol. Sehingga masyarakat ibu kota mulai menoleh pada pesantren. Ya, di samping melihat siapa yang bikin, Pak Subron Makmun. Apa bedanya dengan yang lain? Nah, itu harus ada bedanya. Baik sanawiyah aliyah ada bedanya. SMP, SMA yang saya bikin di Parung, bukan Parung itu sebenarnya Depok. Yang saya bikin di Depok itu harus punya kelebihan. Kalau sama, untuk apa saya bikin SMP, SMA? Kalau sama dengan pemerintah, sudah ke sekolah pemerintah aja. Saya membuat SMP, SMA, membuat sanawiyah aliyah yang tidak sama dan berbeda dengan yang lain. Nah, beda ini yang dilihat orang. Dan sekarang kita mampu nggak mempertahankan beda itu? Atau kita sudah sama dengan yang lain? Nah, ini sekarang kita evaluasi. Mampu nggak mempertahankan perbedaan ini? Kalau sekolah kita sudah dianggap oleh masyarakat sama saja dengan sekolah lain, ya orang tidak menoleh sama kita. Dia
Dia sekolahkan di kampungnya. Duroman sama kok. Salawiyah Aliyah Duroman sama dengan Salawiyah Aliyah di Tanjung Priok misalnya. Sama dengan yang di Jakarta Timur misalnya. Atau sama dengan yang lain. Mereka tidak perlu ke sini. Di tempatnya ada yang sama. Nah, orang datang ke sini ini karena melihat perbedaan. Perbedaan kemampuan bahasa Arabnya, perbedaan kemampuan bahasa Inggrisnya, perbedaan dalam ilmu pengetahuannya baik umum maupun agama. Nah, inilah maziyat yang harus kita pertahankan. Jangan sampai hilang maziyat ini, perbedaan ini. Kalau perbedaan ini hilang, lalu berarti sama dengan yang lain, tidak ada bedanya. Maka orang tidak menoleh lagi, na'udzubillah, dari rohman ini. Oleh sebab itu, dalam permulaan tahun menuju setengah abad ini, saya ingin mengembalikan segala-galanya. Mengembalikan disiplinnya. Nanti saya kumpulkan lagi pengurus EP3DR ini dengan EP4DR ini untuk kembali mendisiplin santri-santri kembali, baik disiplin belajar dan mengajarnya. Ini yang saya ambil. Nah, para guru untuk meningkatkan ini kembali lagi kepada sistem dan cara mengajar. Ini sistem dan cara mengajar ini. Ulama-ulama dulu tidak pakai metodik didaktik mengajar, tapi hasilnya tidak merata. 100 orang yang belajar, paling nanti yang sukses 2, 3, 4, 5 orang. Kalau kita tidak, supaya nanti ilmu itu merata di kelas itu. Dan kalau di pondok pesantren, kenapa? Karena sebenarnya di sana pendidikannya kayak saya dulu Islogi itu ya terlalu liberal. Yang ngaji-ngaji, yang tidur-tidur, yang masak-masak. Ngaji sama kiai tidak diabsen. Yang mau ngaji ya ngaji, yang mau tidur ya tidur. Nah, yang sadar baru beruntung. Tapi misalnya 100 orang pesantren, yang sadar ya mungkin 10%, 20%. Sehingga kadang-kadang mundur bertahun-tahun belum mendapatkan ilmu. Ya dapat ilmu tapi tidak maksimal. Kadang-kadang mundur 10 tahun. Paman saya itu almarhum Kyai Walid itu jadi orang alim, mundurnya 17 tahun lebih. Seandainya dia sekolah sistem akademik, sudah profesor doktor. Dan kita menginginkan supaya pondok kita ini kembali mempertahankan maziyah. Kelebihannya bukan untuk sombong, kelebihan daripada orang lain. Kita ini fastabiqul khairat. Ini perintah Al-Quran. Kita hidup di dunia ini oleh Al-Quran disuruh berpacu, disuruh berlomba. Fastabiqul itu musabaqah, itu perlombaan. Fastabiqul khairat. Berpaculah kau di dalam kebaikan. Di bidang apapun saja, yang mampu bersaing hidup, yang tidak mampu bersaing ya mati. Baik ekonomi maupun politik secara internasional.
Sekarang ini ada tanda-tanda ekonomi itu akan berpindah. Kalau dulu yang megang ekonomi itu Jepang dengan Korea, dengan Taiwan, sekarang tanda-tandanya ekonomi akan berubah ke Cina dan akan berubah ke India yang akan menguasai perekonomian ini. Barat sudah ketinggalan. Dulu Barat yang menguasai ekonomi ini. Dari Barat pindah ke Jepang. Nah, ini semuanya berpacu. Politik pun berpacu. Amerika, Cina, Rusia, semuanya berpacu untuk merebut politik dunia ini. Yang mampu bersaing, itulah yang akan berhasil. Ekonomi persaingannya di mana? Persaingan ekonomi terletak di bidang harga dan kualitas. Siapa yang mampu mempertahankan harga, artinya murah, tapi kualitasnya bagus, itulah yang akan menguasai ekonomi dunia ini. Dalam hal ini, Cina mempunyai kemampuan. Cina itu mampu membuat barang yang semurah-murahnya, dan Cina mampu membuat barang yang semahal-mahalnya. Menguasai Cina. Datang sekarang ke Mekah, umroh. Mulai sandal, sepatu, baju gamis, surban, made in China. Sandal, sepatu, baju gamis, sajadah, made in China. Sampai Saudi Arabia sekarang dikuasai Cina, dulu dikuasai Jepang. Sekarang dikuasai Cina. Bus-bus yang ada di Saudi sekarang ini ratusan bus Cina. Dulu bus-bus itu rata-rata Jepang. Itu di Saudi sendiri. Kereta apinya Madinah, Mekah itu Cina. Kalah sudah Jepang pasarannya. Persaingan. Kemajuan teknologi sekarang ini juga merubah negara-negara pengekspor minyak ini. Saudi yang kaya minyak, Irak mulai goyang, diserang dengan mobil listrik. Kalau semuanya sudah pakai mobil listrik, pom bensin tutup. Sudah sempat tinggal struk hati aja. Nah, dalam persaingan ilmu teknologi ini, oleh mereka biasanya dicicil. Mobil Toyota untuk tahun 40, desainnya sekarang sudah ada, cuma tidak dikeluarkan, dicicil. Dulu teknologi itu mobil bensin, nggak ada lainnya. Berkembangan menjadi mobil pakai aki, tidak bensin. Sekarang perkembangan lagi, lebih maju lagi. Bisa aki, bisa bensin. Nah, ini bagi pengekspor minyak seperti Saudi, Timur Tengah mulai goyang. Sehingga Saudi sekarang sudah merubah haluan. Saudi itu seluruhnya nanti akan dijadikan kota turis yang tidak ada bedanya dengan turis-turis di Eropa. Jadi sekarang Saudi Arabia itu sudah kembali zaman jahiliyah, lebih jahiliyah dari zaman jahiliyah. Sekarang ini yang masih selamat cuma 2 kota, Mekah dengan Madinah. Kota lain sudah hancur di Saudi. Yang namanya konser cimplang-cimplang, telanjang hidup, sudah masuk ke Saudi, ke Jeddah, ke Riyadh, yang belum hanya Mekah Madinah aja.
sudah hancur sehancur-hancurnya syariat Islam ini. Dan sekarang Saudi sedang mau membangun sebuah kota di antara Madinah dan Palestina. Di tengah-tengah itu mungkin sekitar Tabuk akan didirikan kota yang lebih modern dari Dubai. Sedangkan Dubai itu adalah kota yang terjahat di seluruh dunia. Kota yang paling rusak bukan Paris, bukan New York, bukan Washington, Dubai. Baik pelacurannya, perzinaannya, ini supaya tahu situasi. Penjudiannya, cuma tinggal namanya saja Saudi Arabia. Padahal, maka yang namanya Wahabi sekarang sudah kebingungan. Ulama-ulamanya ditangkapin kok di Saudi. Jadi persaingan. Nah, kita ini berada di alam namanya pendidikan. Apa tidak terjadi persaingan? Oh, terjadi persaingan. Ada yang kadang bersaing dengan gedungnya yang mewah-mewah. Ada yang bersaing dengan bayarannya. Orang di kota dengan orang di desa itu tidak sama berpikirnya. Kalau orang kota itu mencari yang mahal. Kalau yang murah dianggap sekolah-sekolahan. Nah, kalau yang mahal, wah itu sekolah yang benar. Itu otaknya orang kota. Jadi kita mendirikan sekolah itu di kota serba salah. Murah, terlalu murah, tidak laku. Untuk mahal juga untuk rakyat kita yang tidak mampu. Nah, di situ persaingan. Kayak mobil itu sebenarnya tidak terlalu berbeda. Yang mobil yang mewah dengan mobil yang biasa itu ya ada bedanya. Tapi orang kota ini senangnya yang mahal. Baju, berapa harga bajunya? 1 juta, enggak. Padahal kualitasnya sama. Sama. Ya ada beda, tapi tidak belum berbeda. Nah ini sebaliknya orang desa pikirannya jauh dengan orang kota. Kalau orang kota mencari sekolah yang mahal. Kalau orang desa di Tegal mencari sekolah yang bebas, yang tidak bayar. Itu perbedaannya. Nah, kita mengambil yang mana di antara ini? Kita mengambil yang wasapon saja. Ya tidak mahal dan tidak terlalu murah. Ya murah, tapi tidak terlalu murah. Kalau terlalu murah bebas, nggak bayar, ya rusak pondok ini. Nah, ini persaingan. Dan sekarang yang terpenting persaingan gedung. Ya alhamdulillah, walau tidak secara 100% kami mampu bersaing, tapi alhamdulillah pondok ini tidak kumuh. Nah, itu kita syukuri kepada Allah. Sekarang tinggal ngomong isinya sekarang. Mempertahankan bangunan anak pondok di Darul Ummah ini betul-betul. Bukan hanya ngomong, betul-betul menguasai bahasa Arab. Saya mulai sendiri ngajar kelas 6, saya tafsir sama sekali tidak mempergunakan bahasa Indonesia. Langsung saya dengan bahasa Arab menjelaskan apa itu. Untuk mempertahankan. Dan anak kelas 6 itu setiap Jumat jam 4:30 saya wajibkan berada di aula ini. Dengan saya siapkan 2 televisi. Jadi anak kelas 6 ini
Juga saya kalau bisa tolong juga sama di Parung. Anak kelas 6 ini setiap jam setengah 5 mendengarkan khutbah Jumat yang ada di Masjidil Haram. Jadi seolah-olah anak-anak itu ada di dalam masjid, mendengarkan TV, khutbah Jumat. Ini salah satu usaha dan kita bersaing. Jumat depannya Masjid Nabawi, Jumat lagi Mekah lagi. Tidak tahu saya siapa itu yang ngerjakan itu. Fadil, apa ada channel misalnya ke Kairo? Kalau ada channel ke Kairo, justru kita bikin channel ke Kairo Jumat. Tapi kalau ke Kairo Jumat itu jam 8 Isya, paling tidak maghrib channelnya itu. Kalau udah channel ke Al-Azhar misalnya, supaya anak-anak itu biasa mendengarkan khutbah Jumat bahasa Arab langsung. Itu saya wajibkan. Besok sore kelas 6 sini sudah dimulai. Jam 4 sudah harus kumpul di sini. Nanti setengah 5 mulailah khutbah Jumat gantian. Ini dalam rangka usaha. Jadi kita ini berusaha guru-guru supaya pikirannya berusaha. Bagaimana untuk memajukan anak ini betul-betul dari Rahman kelas 6. Pertama, mampu berbahasa Arab yang baik, mampu berbahasa Inggris yang baik. Ini